Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil contoh lagi Abu Kilabah. Abu Kilabah itu ayubnya umat ini. Abu Kilabah itu ayubnya umat Rasulullah. Ada seseorang yang bernama Muhammad bin siapa gitu. Pernah dia jalan di perbatasan. Dia sedang ribat, Pak. Ribat itu menjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin untuk mengantisipasi serangan musuh. Ketika beliau sedang ribat di pinggir pantai, tiba-tiba mendengar satu dzikir. Dzikirnya indah betul. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata. Muhammad ini ketika mengetahui ada orang yang berzikir dengan dzikir seindah ini, beliau itu terpesona. Ya Rob, siapa yang dzikir dengan seindah ini? Dicari Pak, sumber suara. Sembari Muhammad ini berpikir, pasti yang berzikir dengan dzikir seindah ini adalah orang yang fisiknya itu di atas rata-rata. Pasti dia tinggi, gagah, putih, memiliki kekayaan dan memiliki kelapangan dalam setiap urusan dunianya. Wong dzikirnya menggambarkan itu kok dan mencerminkan itu. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku di atas rata-rata penciptaan makhluk. Dicari sumber suara. Ketemu Pak, ada sebuah tenda dari kain yang sudah robek-robek dan lubang-lubang. Ada orang tua dalam kondisi buta, tangannya buntung, kakinya cacat. Dan hanya ditemani ember untuk berwudu. Lalu yang menemukan ini, seakan-akan dia tidak percaya. Kamu yang berzikir alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila? Iya. Kamu buta, kamu buntung, tanganmu cacat. Lu kok bisa zikir dengan zikir itu terus gimana? Zikirmu itu harusnya apa? Zikirmu itu harusnya mintalah sabar. Harusnya minta sabar. Maka Masya Allah ya, beliau lalu mengatakan, loh kenapa saya tidak bisa berzikir dengan zikir itu? Sini aku terangkan. Allah bisa nggak mengirimkan petir untuk saya, lalu saya mati terbakar oleh petir itu? Mampu. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Tapi Allah tidak melakukan itu untukku. Allah mampu nggak menjadikan bumi yang aku pijak dan aku berjalan di atasnya, lalu diretakkan oleh Allah menjadi dua bagian dan aku masuk ke dalam kerak bumi, lalu ditutup dengan tanah. Mampu nggak Allah membuka kerak tanah ini? Mampu, tapi Allah tidak melakukan. Dan aku masih hidup di atas tanah. Allah mampu nggak mengirimkan air lautan itu menjadi tsunami yang menyeretku ke tengah lautan, lalu aku kelaparan di tengah lautan dan mati mengenaskan di tengah lautan. Orang itu menjawab, ya mampu. Abu Kilabah berkata, tapi Allah tidak melakukan itu kepadaku. Lalu apa yang menjadikan aku tidak bisa bersyukur? Berpikir tentang halilintar, tanah yang retak, air laut yang menyeret, itu kalau kita tidak memiliki sikap pandang yang luas, Pak, tidak bisa hadir, Pak. Maka itu namanya helikopter view. Makanya menghadapi sebuah takdir yang buruk itu harus dirilis. Kenapa? Kalau kita menghadapi takdir buruk, kita biarkan dan kita tidak mencoba untuk melepaskan, itu kayak air kencing, Pak, yang tidak keluar. Dan akhirnya jadi racun untuk kita, Pak. Mikirnya buruk aja. Dan berpikir buruk itu memberikan aura yang negatif pada setiap aliran darah. Mampir ke jantung negatif, mampir ke lambung negatif, mampir ke apapun itu negatif. Kenapa? Dari sudut hati yang tidak pernah tahu bagaimana cara melepaskan satu beban ketika menghadapi takdir yang pahit. Saya akan tambahkan nih, ada kisah nyata. Dulu Pak, saya awal-awal tahun 2008, 2009, 2010. Saya masih di fakultas, saya baru selesai dari fakultas syariah. Punya rumah di Pamulang sebelum pindah ke Kemang. Ada salah satu ikhwan yang suka nemenin saya, Pak. Suka nyetirin saya. Beliau dulu rumahnya di Bekasi, di daerah Galaksi situ, di kampung-kampung. Dia suka nyetirin saya, datang ke Pamulang hanya untuk nyetirin saya. Saya pernah ngobrol sama beliau ketika di mobil menuju ke tempat kajian. Saya tanya kepada beliau, beliau jualan buku. Antum berapa dapat profit atau dapat untung jualan buku? Anak antum berapa? Anak saya 3. Saat itu kalau nggak salah anaknya 3.
Lalu beliau cerita berapa nominalnya ketika beliau jualan buku. Saya pada saat itu berkata sama beliau, di mobil, saya masih ingat mobil saya Great Corolla Pak, pertama itu mobil hitam. Disetirin sama dia pas di tol Pondok Indah. Saya ketika dia menceritakan berapa yang beliau dapat, anaknya 3, ngontrak di daerah Bekasi pada saat itu, saya refleks ngomong, sudah ya akhi, antum sabar. Antum tahu Pak jawabannya Pak? Seorang ikhwan, cuma tamatan SMP, pernah di pondok, tidak selesai. Dia sembari nyetir langsung berkata, enggak Ustadz, saya belum waktunya sabar. Terus apa? Saya waktunya insya Allah masih bersyukur. Saya refleks dong dengan ilmu saya yang saya ketahui, saya ngomong lagi, enggak, antum itu sabar akhi. Enggak Ustadz, saya insya Allah bersyukur. Saya ulang lagi, sabar akhi. Enggak Ustadz, saya bersyukur. Lalu saya akhirnya penasaran tanya, loh yang menjadikan antum syukur itu apa? Akhirnya beliau cerita. Beliau ini pedagang Pak. Motornya Bapak tahu? Kimco. Tahu motor Kimco? Motor yang insya Allah kalau diletakkan di tengah jalan nggak ada yang nyuri Pak. Saking nggak menariknya motor Kimco itu. Dan pabriknya sudah tutup kalau tidak salah. Beliau itu bercerita, apa yang menjadikan saya bersyukur Ustaz? Loh, gimana saya tidak bersyukur Ustaz? Saya cuma jualan buku. Ustaz kan tahu, Ustaz sering cerita, jualan buku itu kalau nggak punya tawakal itu pasti stres. Karena apa? Dia mengandalkan orang yang melirik dan membeli bukunya. Kalau ada kajian lewat WhatsApp atau satu belum ada, lewat SMS yang beliau dapatkan, dia datang kajian langsung gelar lapak dia. Gelar lapak. Dan saya tidak pernah tahu Ustaz, hari itu tuh untung berapa. Kadang satu hari saya untung 50, kadang saya hari 100, ada yang kadang 200, kadang muter-muter ke kajian. Enggak sama sekali dapat untung. Namanya juga jualan. Ada yang ngasih lebih, melihat saya mungkin kasihan dia ngasih, saya atur kembalinya. Udah nggak usah Mas, nggak usah kembalian. Akhirnya saya bersyukur. Lalu akhirnya apa yang menjadikan saya bersyukur? Saya kenapa nggak bersyukur Ustaz? Setiap saya pagi ketika nata buku-buku saya, lalu saya taruh di motor saya yang bagian belakang. Saya itu tidak pernah, saya itu selalu berharap kepada Allah setiap harinya, setiap pagi. Ya Allah, turunkanlah barokah rezekimu yang engkau janjikan di atas langit. Dan itu selalu saya lazimi setiap pagi Ustaz. Kenapa? Karena saya pedagang, kalau enggak menyerahkan ikhtiar saya sama Allah, ya saya stres. Kenapa saya bersyukur dengan itu? Saya kadang bersyukur dengan itu. Ini kata beliau ya Pak, ini pro dan kontra. Dia mengatakan, beda dengan orang yang kerja di kantor. Orang kalau kerja di kantor, dia sudah tahu di akhir bulan nanti dapat gaji. Walaupun pergi, walaupun dia merasa berat, paling-paling karena macet. Kalau saya enggak Ustaz, yang saya macet, panas itu masih ringan bagi saya. Kenapa? Selama perjalanan saya ke tempat kajian, saya itu merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Saya selalu minta, ya Allah turunkan barokah yang kau janjikan di atas langit. Karena saya memiliki perasaan itu tiap pagi, ketika saya mempersiapkan buku dagangan saya, itu yang menjadikan saya bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau saya kerja di kantor, saya mungkin setiap paginya merasa tidak membutuhkan Allah. Kenapa? Sudah ada kok uangnya saya. Karena saya nggak punya tabungan, tapi saya juga nggak punya utang. Saya itu membutuhkan Allah setiap pagi. Perasaan membutuhkan Allah yang membuat saya berzikir. Menurut saya itulah yang menjadi alasan saya bersyukur dalam hidup. Coba Pak. Ini saya sampaikan Pak, bukan kata saya. Kata beliau. Tamatan cuma SMP Pak. Tamatan SMP pernah di pondok tapi tidak lulus karena tidak ada biaya. Tapi bisa mengeluarkan kalimat ini. Apa yang kita ambil dari kalimat ini? Ini yang namanya helikopter view. Selalu bisa melihat sisi baik dan sisi manis dalam peristiwa-peristiwa takdir yang terkadang pahit. Bedanya orang beriman sama orang yang fajir adalah orang yang beriman itu selalu memiliki alasan untuk melihat sesuatu sisi lain dari sebuah takdir pahit yang dia dapatkan. Sehingga akhirnya dia merasa lapang. Akhirnya ujian itu sesuai dengan toko talana, sesuai dengan kekuatan dia. Dan itu yang menjadikan kita yang kedua. Kita kalau lagi ngadepin satu takdir yang buruk, kita lupa apapun yang lainnya.
Kita lagi kecewa sama suami tapi lupa kebaikan suami. Kita lagi kecewa sama istri kita tapi kita lupa istri kita telah berjibaku bersama dengan kita selama ini. Maka itulah yang akhirnya menjadikan takdir pahit itu terasa getir akhirnya. Kenapa? Ya karena kita tidak menghadirkan sesuatu yang manis untuk menyeimbangkan. Itu yang kedua. Ya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita berdoa itu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Yang kita minta dari doa ini tuh 3. 1, ujiannya tidak berat. Walaupun kita tahu Allah itu tidak mungkin memikulkan ujian melebihi kekuatan kita, tapi kita akadkan karena Allah senang kalau kita mohon itu. Yang kedua, supaya tidak mendapatkan musibah agama. Yang ketiga, kalau musibah itu, kalau takdir pahit itu datang, kita diberikan ilmu untuk menerangi takdir yang pahit itu supaya menjadi sebuah kelapangan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai insyaallah doa Rabbana yang ke-8. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang kita pelajari insyaallah. Insyaallah nanti kita akan ikuti doa yang ke-9. Apa itu doa yang ke-9? Insyaallah kita akan bahas doa Rabbana yang ke-9 insyaallah pada waktu pekan depan. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.